Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Sekretaris Pimpinan Pusat Muhammadiyah Profesor Dr. Abdul Mukhti MET, Wali Kota Pekalongan atau yang mewakili Bapak Mahbub Syauqi SH, Ketua Badan Pembina Pesantren Ustadz Hasan Bisri MAG, Mudirul Ma'had MBSK Mas Mansur, Muhammad Bahrul Ulum LC, Polres Kota Pekalongan, Polsek Pekalongan Timur, Kodim 2710 Kota Pekalongan, Camat Pekalongan Timur, RW dan RT di lingkungan Pondok Pesantren MBSK Mas Mansur, Ketua PDM Kota Pekalongan Bapak Dr. Andes Pasrum Afandi, Ketua PPDA Kota Pekalongan Ibu Endang Supriyati, PCM dan PCA atau PRM dan PRA se-Kota Pekalongan, Lazismu Kota Pekalongan, Angkatan Muda dan KM3 Kota Pekalongan, Kokam Kota Pekalongan, Klinik Ashifa PDM Kota Pekalongan, dan segenap hadirin tamu undangan yang berbahagia. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesempatan pada pagi hari ini bisa menghadiri pengajian yang diselenggarakan di Pondok MBSK Mas Mansur. Saya selaku pembawa acara akan bacakan susunan acara pada pagi hari ini. Acara yang pertama pembukaan, acara yang kedua pembacaan ayat suci Al-Quran, acara yang ketiga sambutan-sambutan, acara yang keempat yaitu acara inti, acara yang kelima doa penutup. Untuk langsung saja acara yang pertama yaitu pembukaan, marilah kita buka acara pengajian Pramuktamar Muhammadiyah dan Aisyah ke-48 ini dengan membaca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ustadz Zainal Muttaqin dan Akhi Khairi Manarul Huda. Kepadanya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون.
واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Artinya, aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman,
Bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa kepadanya. Dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Dan berpegang teguhlah kamu semuanya pada tali Allah. Dan janganlah kamu bercerai-berai. Dan ingatlah nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu bermusuhan. Lalu Allah mempersatukan hatimu sehingga dengan karunia-Nya kamu menjadi bersaudara. Sedangkan kamu berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu dari sana. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu agar kamu mendapatkan petunjuk. Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh yang ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beriman. Maha suci Allah atas segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul azim wa sadaqar rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin wa syakirin. Acara selanjutnya yaitu sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Mudirul Ma'had MBSK Mas Mansur Muhammad Bahrul Ulum LC, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu subhanahu nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim wa zid wa barik ala hadhan nabiyil karim Muhammad ibn Abdillah sallallahu alaihi afdalas salah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudahu ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang kami hormati Sekretaris Pimpinan Pusat Muhammadiyah Bapak Profesor Dr. Abdul Mu'ti MED, yang terhormat Bapak Wali Kota Pekalongan atau yang mewakili, Bapak Mahbub Syauqi SH, Polres Kota Pekalongan beserta jajarannya, Polsek Pekalongan Timur, Kodim 2710 yang biasa kita repoti untuk dipinjami armada setiap tahun, pasti kita pinjam ya. Matur nuwun Kodim. Kemudian Camat Pekalongan Timur, RT dan RW di lingkungan Pondok Pesantren, Ketua PDM Kota Pekalongan Bapak Dr. Andes Pasrum Afandi, Ketua PDA Kota Pekalongan Ibu Endang Supriyati atau yang mewakili, PCM dan PCA sekota Pekalongan beserta jajarannya, PRM dan PRA sekota Pekalongan beserta jajarannya, Ketua Lazismu Bapak Sugeng Sutekno, alhamdulillah saking rawuh, matur nuwun ya. Kita pondok pesantren setiap bulan masih butuh disupport dananya oleh Lazismu Kota Pekalongan yang berkomitmen untuk memberikan beasiswa bagi santri angkatan pertama yang jumlahnya di awal ada 18, mohon maaf, tetapi sampai saat ini berkurang menjadi 14 yang seluruh biayanya ditanggung oleh Lazismu Kota Pekalongan, dan kita mendapatkan bantuan sebesar 10 juta rupiah setiap bulannya. Matur nuwun Lazismu Kota Pekalongan. Angkatan muda
beserta jajarannya KM3 yang selalu mensupport, Kokam Kota Pekalongan, terima kasih yang telah membantu menertibkan acara, mengamankan berjalannya acara di pagi hari ini. Kemudian Klinik Asyifa juga kami berterima kasih karena disupport tenaganya untuk memeriksa setiap pekan kesehatan para santri, untuk mengecek kesehatan para santri dan para ustadz. Kemudian Bank Muamalat dapat hadir di tengah-tengah kita, dan matur nuwun atas support dari Bank Muamalat yang pembangunan gedung baru kita adalah lewat pembiayaan Bank Muamalat. Alhamdulillah kita bersyukur dengan adanya pembiayaan tersebut, pembangunan MBS gedung baru MBS KH Mas Mansur ini bisa terrealisasi dengan cepat dalam jangka waktu kurang dari 1 tahun. Syukur alhamdulillah, kami berterima kasih pada para jamaah sekalian yang sudi kiranya menyempatkan untuk hadir melihat pembangunan MBS KH Mas Mansur Kota Pekalongan yang sudah sampai detik ini sampai di angka 100% pembangunan gedungnya. Akan tetapi kita masih memiliki beban dan tanggungan untuk mengangsur tiap bulannya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemudahan. Kita masih mengharapkan bantuan dari Bapak Ibu sekalian jamaah, khususnya di wilayah Kota Pekalongan dan sekitarnya, untuk masih tetap mensupport dalam hal pembangunan sarana prasarana MBS tercinta yang kita miliki ini. Dan tidak banyak yang ingin kami sampaikan, kami hanya ingin memohon maaf manakala di dalam penyambutan acara tablik akbar dan peresmian gedung baru MBS KH Mas Mansur Kota Pekalongan ini terdapat banyak kekurangan. Dan terakhir, kami MBS KH Mas Mansur Kota Pekalongan khusus putra dan yang putri ada di wilayah Krapyak, MBS Taruna Putri Krapyak. Alhamdulillah mudirnya Ustadz Hadi Bestari juga sudah hadir. MBS Putra dan Putri Kota Pekalongan sudah membuka pendaftaran santri baru. Monggo kami menghimbau kepada para jamaah yang memiliki putra putri yang sedang duduk di kelas 6 untuk segera bergabung bersama keluarga besar MBS Putra KH Mas Mansur Kota Pekalongan dan MBS Taruna Putri Krapyak. Dan mudah-mudahan usaha kita untuk memasukkan putra-putri kita ke lembaga pendidikan yang tidak hanya konsentrasi dalam bidang intelektual, tetapi konsentrasi di bidang akidah, agama, dan akhlak menjadi pilihan yang tepat, terutama di dalam perkembangan dunia modern sekarang ini. Kita bertanggung jawab atas pendidikan mereka, kita bertanggung jawab atas akhlak mereka, kita bertanggung jawab atas pemikiran mereka. Mudah-mudahan kita senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bangsa kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sekian, nasrun minallah wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan yang kedua akan disampaikan oleh Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Pekalongan, Bapak Dr. Andes Pasrum Afandi. Waktu dan tempat dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq
liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Teman karib kami, sahabat kami sejak di Madrasah Aliyah dahulu waktu di Kudus. Alhamdulillah beliau seperti di rumah sendiri kalau di Pekalongan. Yang saya hormati Bapak Wali Kota Pekalongan yang belum hadir, insya Allah nanti akan ada yang hadiri. Kapolres Pekalongan Kota yang diwakili Bapak Wakil Kapolres Pak Bambang, Bapak Kodim, Pak Lihin yang mewakili
Jadi penjaringan kenapa untuk anak-anak ma'had, untuk anak-anak pondok pesantren yaitu Mas Mansur. Muhammadiyah sudah berpikir bagaimana tidak hanya berpikir fisik saja tapi psikisnya juga. Pondok pesantrennya harapannya kan kami punya kader-kader yang diniyah, yang punya ilmu agama di lingkungan Muhammadiyah. Bukannya sejak dulu Muhammadiyah tidak memikirkan diniyahnya, bukan. Tapi memang kita berpikir anak-anak di era sekarang ini, di era globalisasi, di era IT ini, di mana kita sudah harus berpikir bagaimana antara zahiriyah dan batiniyah itu seimbang. Bukankah kita diperintahkan untuk antara akhirat dan dunianya juga harus seimbang. Nah, itu prinsipnya di situ. Kemudian MBS ini kami berharap Bapak Ibu senantiasa bisa mari ya, karena yang sampaikan Ustadz Bahrul Ulum tadi sudah menerima peserta didik baru, santri baru. Yang putra monggo didaftarkan di MBS Haji Mas Mansur ini, Jalan Ayani. Yang putri monggo didaftarkan di Jalan apa itu jalannya? Truntum. Jalan Truntum nomor berapa Mas Adi? Nomor 3. Kelurahan Kerapyak, PCM Kerapyak, di lingkungan kurang lebih ada 13.000 meter persegi lebih ya. Alhamdulillah sudah dibangun gedungnya, bahkan sekarang berfastabiqul khairat dengan MBS Putra. Kemarin kami lihat yang baru dan lokasi untuk anaknya, untuk asramanya itu AC malah itu. Sini agak kalah Ustadz. Ya, ber-AC semua, saya lihat fasilitasnya luar biasa ini. Itu kemarin ada 1, 2, 3, 4, ada 4 yang bawah, yang atas 4 juga. Mudah-mudahan nanti berlanjut. Insya Allah muamalat selalu mensupport nih. Oke, terima kasih. Saya kira tidak berpanjang lebar, intinya terima kasih pada Bapak Ibu semuanya mengakhiri sambutan kami, dan juga ini adalah periode akhir karena tanggal 19-20 ini ada Muktamar Muhammadiyah ke-48 di Surakarta, dan selanjutnya akan diikuti ada Muswil nanti di Tegal bulan April 1 sampai 5 April. Kemudian selanjutnya akan ada Musda tingkat daerah ini, dan Musam serta sampai Musran. Itu artinya kita sekarang ini periode akhir. Mudah-mudahan semuanya akan menjadi husnul khotimah. Program-program di Muhammadiyah dari PP sampai PR ya, Pimpinan Ranting itu berjalan sesuai dengan apa yang direncanakan. Terima kasih. Nasrunallahu wa fatun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, acara yang selanjutnya yaitu pengajian. Acara inti, sebelum itu kami sampaikan ahlan wa sahlan kepada Kepala Kantor Kemenak Kota Pekalongan, Ketua KKMTS Kota Pekalongan. Acara inti akan disampaikan oleh Profesor Dr. Abdul Mukti MED, kepadanya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala Muhammadin nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa manittaba'al huda, amma ba'd. Yang terhormat Pak Kiai Haji Pasrum, Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Pekalongan, beserta seluruh jajaran Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Pekalongan, Bapak-bapak, para tamu undangan, bersama kita hadir Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Pekalongan, juga dari Kodim, dari Kapolres, juga Pak Camat, dan para tamu undangan yang tadi bersama kita juga dari Bank Muamalat
dan para tamu undangan yang lainnya, Ibu-ibu Aisyah, baik Aisyah Kota Pekalongan dan cabang di seluruh Kota Pekalongan, Bapak-bapak pimpinan cabang Muhammadiyah di lingkungan PDM Kota Pekalongan, dan saudara-saudara sekalian Angkatan Muda Muhammadiyah, dan singkatnya seluruh hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, syukurillah, pada pagi yang sangat cerah ini kita dipertemukan oleh Allah di majelis pengajian yang mubarak, majelis pengajian yang mulia ini dalam keadaan iman Islam dan sehat walafiat. Kita berdoa memohon kepada Allah semoga pengajian kita mendapatkan rahmat dan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya merasa sangat berbahagia bisa kembali berkunjung ke Pekalongan, yang tadi oleh Pak Pasrum disampaikan seperti rumah sendiri. Saya juga sudah lupa berapa kali saya ke Pekalongan, karena ini adalah salah satu dari pimpinan daerah dan pimpinan cabang yang sangat aktif dengan berbagai kegiatan, wabil khusus kegiatan pengajian, dan juga sangat dinamis dalam pengembangan amal usaha Muhammadiyah. Rangkaian acaranya pun juga tidak pernah acara tunggal, karena orang Pekalongan ini ahli nyerobot. Jadi kalau tahu saya ke Pekalongan, diintip jadwalnya sampai kapan, mesti ada yang nyusul bikin jadwal lagi. Itulah ciri dari orang Pekalongan yang kreatif tadi itu. Karena itu maka awalnya saya kesini acara tunggal ketika dikontak Pak Mahfud, tapi karena ada flyer saya kesini langsung ada yang kontak, Pak Mukti kemana lagi setelah ini? Ya saya nanti siang baru ada acara di PWM Jawa Tengah, wayangan di PWM Jawa Tengah. Nah karena tahu kosong, Wiradesa nyusul. Mungkin kalau sama si Mau ada lagi yang nyusul juga. Tapi itulah saya kira kreativitas dan juga semangat yang sangat tinggi untuk kita bisa bersilaturahim. Walaupun saya tadi pagi jam 2.15 baru tiba dari Jakarta, naik kereta, dan alhamdulillah kereta sekarang sangat bagus, ya selalu tepat waktu. Harusnya saya tiba jam 2.06, ternyata jam 2.03 sudah sampai di Pekalongan. Alhamdulillah, mudah-mudahan silaturahim ini menjadi bagian dari tidak sekedar kita ini mengikuti sunnah Rasulullah, sering bersilaturahim, juga bagian dari kita memupuk semangat bermuhammadiyah dan meningkatkan ukhuwah Islamiyah kita. Acara pada pagi hari ini tadi saya tanya Pak Kiai Pasrum, selain ngaji rutin, terima kasih jamaah pengajian Darul Iman tadi Pak Pasrum ya, yang ngajinya diawalkan, jadi pengajiannya muqaddam, tidak muakhir. Karena ada bersamaan acara yang lain, maka jadwal yang biasanya hari Ahad dimajukan hari Sabtu. Ini bukan karena alasan teologis bahwa ngaji hari Sabtu lebih baik daripada hari Ahad, tetapi karena alasan strategis supaya saudara-saudara kita yang merayakan Maulid Nabi dapat merayakan dengan sebaik-baiknya. Ini contoh bagaimana ukhuwah, bagaimana toleransi dan kerukunan senantiasa menjadi bagian dari komitmen Muhammadiyah dan seluruh warga persyarikatan untuk membangun suasana kehidupan keumatan dan kebangsaan yang guyup, suasana kehidupan keumatan dan kebangsaan yang saling mendukung antara satu dengan yang lainnya. Saya tentu juga merasa sangat berbahagia karena setiap kali ke Pekalongan juga hampir selalu ada peresmian. Tadi Pak Pasrum memperlihatkan saya di sana meresmikan yang di sebelah kanan itu, saya lupa peresmiannya kapan. Ini juga mau peresmian lagi, padahal saya nggak pernah nyumbang. Karena itu Pak Pasrum supaya saya nyumbang, saya nitip lah 10 juta untuk ngangsur itu.
Ini bukan karena mau muktamar Pak Basrum, tetapi alhamdulillah barokah setelah jadi guru besar itu rupanya kok lumayan. Jadi bedanya guru besar sama guru kecil itu pada bisarohnya. Pada bisarohnya, insya Allah lah kalau guru besar itu ya cukup untuk kita sedikit sisihkan untuk berinfak, dan mudah-mudahan sedikit dari saya bermanfaat. Karena itu ketika orang Muhammadiyah itu menyebutkan punya angsuran, itu sebenarnya minta sumbangan. Cuma cirinya orang Muhammadiyah memang seperti itu. Sehingga saya kadang-kadang diundang ke acara peresmian gedung, gedungnya belum jadi. Itu maksudul a'dhamnya saya paham. Maksudul a'dhamnya ya Pak Mukti, jangan hanya hadir saja dong, jangan hanya datang saja dong. Ini gedung ini jangan sampai terlantar. Nah, kami paham juga, karena itu maka mudah-mudahan lah sedikit dari saya bisa, terserah mau untuk beasiswa atau untuk nanti ngangsur, nggak apa-apa juga. Karena muamalat ini juga bagian dari bank syariah yang Muhammadiyah juga bekerja sama, dan alhamdulillah selama ini kerjasamanya berlangsung dengan sangat baik. Bapak Ibu sekalian, tadi Pak Basrum menyampaikan betapa pentingnya Muhammadiyah Boarding School ini sebagai bagian dari ikhtiar kita untuk membangun generasi yang berakhlakul karimah. Dan MBS ini, Muhammadiyah Boarding School ini adalah salah satu dari sistem pendidikan di Muhammadiyah yang perkembangannya sangat pesat. Dalam masa kepemimpinan kami periode Muktamar 47, MBS ini berkembang dari hanya beberapa gelintir saja. Alhamdulillah sekarang jumlahnya sudah mencapai ratusan. Kalau tidak salah terakhir MBS itu sudah di atas 400 MBS di seluruh Indonesia. Dan saya perhatikan dibandingkan beberapa lembaga yang lain, MBS ini sebagiannya sudah masuk kategori sistem atau model pendidikan di Muhammadiyah yang menolak murid. Karena ada juga pendidikan Muhammadiyah yang ditolak murid. Sudah tidak membayar, diberikan fasilitas, tidak mau juga. Tapi MBS ini beberapa, mohon maaf, itu termasuk yang ghal gitu, termasuk yang mahal. Tetapi peminatnya luar biasa. Bahkan untuk masuk MBS itu sebagian minta rekomendasi PP Muhammadiyah. Karena memang beberapa MBS itu sudah world class, sudah kelas internasional, sehingga banyak lulusannya yang kemudian tidak hanya melanjutkan perguruan tinggi terkemuka di tanah air, tapi juga melanjutkan studi ke khususnya negara-negara di Timur Tengah. Karena itu wajar saja ketika demand atau minat untuk ke MBS ini sangat tinggi di Muhammadiyah. Dan itu ternyata, ini ada Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama, saya perhatikan tren pendidikan model MBS, ya boarding school itu sebenarnya juga pondok juga gitu, supaya agak keren dikit, bilughatil injilisiyah wala bilughatil arabiyah, kira-kira begitu kan. Sebenarnya sama saja, sawaun baina funduk wa MBS itu sama saja. Jangan khawatir, nggak apa-apa, nanti saya dekatkan mic-nya, nggak usah diperkeras. Ini karena saya kurang dekat dengan mic. Kalau mic-nya dekat kan bengung. Karena saya itu orang kampung, Pak. Ceramahnya itu, kata ibu saya, ceramah kamu tuh blekadak, katanya begitu. Blekadak itu suaranya keras tapi tidak merdu, kata ibu saya begitu. Jadi ibu saya itu, ibu-ibu kalau saya tampil di TV ceramah itu mesti yang dikomentari dua. Yang pertama suara, kamu kok suaranya blekadak orang ubah-ubah gitu. Yang kedua yang dikomentari kopiah, mesti kopiahnya miring gitu. Tapi itulah ibu saya itu, sehingga setiap habis subuh itu di depan TV mengikuti ceramah agama, dan ibu-ibu yang juga di sini juga saya kira kegiatannya sangat positif untuk itu. Nah, pesantren dan boarding school itu menjadi begitu diminati
karena dianggap memiliki beberapa keunggulan. Keunggulan yang pertama adalah keunggulan ilmu-ilmu agama, mendalami khasanah keilmuan Islam, baik yang mutakhir maupun yang klasik. Khasanah keilmuan Islam baik yang ditulis di kitab kuning maupun di kitab putih. Istilah kitab kuning ini dalam studi mengenai pendidikan di Indonesia, pertama memang dulu betul-betul kitabnya itu kuning, kertasnya berwarna kuning. Karena apa? Santri zaman dulu itu secara ekonomi itu memang menengah ke bawah, sehingga bukunya itu dibuat dari kertas yang berwarna kuning, bahannya itu merang itu, merang tahu nggak bahasa Pekalongannya apa nggak? Merang. Sehingga kalau kita nulis itu tidak bisa pakai tinta, pulpen yang tinta itu karena blobor. Kenapa dibuat seperti itu? Supaya harganya terjangkau oleh para santri yang secara ekonomi berasal dari kelas menengah ke bawah. Tapi lebih dari itu, kitab kuning itu adalah kitab-kitab yang memang berisi kajian-kajian keilmuan klasik dari ulama abad pertengahan Islam, dan berisi kajian-kajian yang memang aktsaruhum, sebagian besarnya itu dari kalangan Sunni, dan kalau fikih ya dari kalangan madhab Syafi'i. Tetapi dalam perkembangannya kemudian kajian-kajian keislaman itu tidak hanya kajian-kajian klasik, tetapi juga kajian-kajian kontemporer, pemikiran-pemikiran keislaman yang maju, yang itu juga dikaji di dalam pesantren itu. Karena itu maka memasukkan putra-putri kita di lembaga seperti MPS ini adalah bagian dari kita mengamalkan tafaqquh fiddin. Karena jangan sampai semua kita ini pergi berperang, walaula nafara min kulli firqah, jangan semua dari kalangan kamu itu pergi berperang, tetapi hendaknya ada ta'ifatum minhum liyatafaqahu fiddin. Hendaknya ada sebagian dari kamu yang memang khusus mendalami ilmu agama. Dan ini menjadi bagian penting dari bagaimana penguasaan ilmu-ilmu agama itu menjadi bagian dari bekal dan modal untuk anak-anak kita. Yang kedua, model MPS ini punya keunggulan karena kajian-kajian keilmuan modern juga diajarkan. Ilmu-ilmu masa kini dan ilmu-ilmu inti untuk berbagai hal yang berkaitan dengan sains and teknologi juga diajarkan. Dan kemudian yang ketiga adalah pembinaan akhlak yang lebih intensif dibandingkan dengan model pendidikan yang tidak berbasis pondok. Karena itu maka tren ini menjadi meningkat, bahkan tren itu tidak hanya terjadi di kalangan masyarakat menengah ke bawah. Saya perhatikan justru di antara lembaga pendidikan yang elit itu adalah lembaga pendidikan model boarding ini. Di Jakarta, Bapak dan Ibu, itu ada sekolah boarding yang untuk masuknya saja itu bayarnya 40 juta. Biaya per bulannya minimal 5 juta. Itu pun laku. Dan yang belajar di situ adalah keluarga-keluarga dari kalangan muslim profesional. Saya menyebutnya dengan muslim kelas menengah, yang mereka memiliki kemapanan ekonomi, tetapi juga memiliki komitmen yang tinggi dan idealisme yang tinggi untuk pendidikan putra-putrinya. Saya punya beberapa kawan yang bekerja di perbankan, yang putra-putrinya hampir semuanya dikirimkan ke boarding school. Alasannya adalah supaya mereka mendapatkan bimbingan akhlak dan pembinaan keilmuan yang lebih intensif. Tapi lebih dari itu juga model pendidikan ini memiliki kontribusi di dalam membangun generasi yang memiliki militansi
baik terhadap agama juga terhadap umat dan bangsa. Militansi inilah yang menjadi bagian dari keunggulan lembaga pendidikan model boarding school, dan karena itu wajar saja ketika kemudian tren pendidikan Islam yang cukup menunjukkan kemajuan yang sangat tinggi adalah model boarding ini. Dan ini tidak hanya terjadi pada level pendidikan di tingkat dasar dan menengah, tapi juga terjadi di tingkat perguruan tinggi. Banyak perguruan tinggi yang kemudian juga memang memiliki asrama-asrama untuk mahasiswa, walaupun belum seluruh perguruan tinggi bisa menyediakan fasilitas asrama itu. Persoalan pendidikan anak-anak kita ini menjadi penting karena memang pendidikan itu adalah sarana yang paling mungkin untuk kita mencetak generasi yang unggul. Kita membangun generasi yang kuat. Al-Quran mengingatkan kita agar jangan meninggalkan generasi yang lemah. Allah berfirman, wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullah wal yaqulu qaulan sadida. Dan hendaknya takut kepada Allah orang-orang yang sekiranya mereka itu meninggalkan di belakang mereka generasi yang lemah. Hendaknya mereka bertakwa kepada Allah dan hendaknya mereka bertutur kata yang benar. Peringatan agar kita tidak meninggalkan keturunan yang lemah itu mafhumnya adalah perintah agar kita ini meninggalkan keturunan yang kuat. Dan pemahaman ini bisa kita perkuat dengan hadis Nabi yang saya kira sangat masyhur, kita semua saya kira sudah hafal di luar kepala. Rasulullah bersabda, al-mu'minul qawiyyu khairum minal mu'minina dhaif. Seorang mukmin yang kuat itu lebih baik daripada mukmin yang lemah. Nah, mukmin yang kuat itu adalah bagian dari kekuatan. Tidak hanya kekuatan yang berkaitan dengan kekuatan pribadi yang bersangkutan, tapi juga kekuatan bagi umat dan kekuatan bagi bangsa. Kekuatan suatu bangsa itu ditentukan oleh kualitas sumber daya manusianya. Kekuatan suatu bangsa itu ditentukan oleh kualitas sumber daya insani yang itu menjadi bagian dari kunci suatu bangsa bisa berkembang menjadi bangsa yang berkemajuan. Kalau kita bicara mengenai kekuatan, maka paling tidak ada 4 kekuatan yang perlu kita bangun untuk putra-putri kita dan perlu kita bangun untuk umat dan bangsa kita. Kekuatan yang pertama adalah kuwatul akidah. Kekuatan akidah, kuwatul iman, kuwatul tauhid. Ini adalah fondasi di dalam kita membangun generasi yang kuat. Karena itu kalau kita membaca Al-Quran dan mengkaji kisah-kisah Al-Quran terutama tentang kehidupan para nabi dan orang-orang yang solih, kita menemukan banyak sekali kisah di mana para nabi itu berpesan kepada anaknya agar mereka konsisten menyembah hanya kepada Allah saja dan tidak menyekutukan Allah dengan yang lainnya. Di dalam surah Luqman kita mendapatkan pelajaran bagaimana Luqman itu mendidik anaknya. Walaqad ataina Luqmanal hikmah anishkur lillah wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid.
Wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuh ya bunayya la tusyrik billah innasyirka la dzulmun adzim. Hendaknya kamu ingat ini adalah satu peringatan bagi kita. Ketika membaca Al-Quran itu, kamu ingat apa pesannya. Kita diperintahkan oleh Allah untuk mengingat dan mengambil pelajaran bagaimana Luqman mengajari putra-putrinya untuk menjadi orang yang senantiasa bersyukur atas nikmat Allah. Tetapi kemudian kita juga diingatkan ketika Luqman mengajari anaknya, wa huwa ya'idhu, dia mengajari anaknya, mendidik anaknya, dan pendidikan yang diberikan yang pertama adalah ya bunayya la tusyrik billah. Wahai anakku, jangan sekali-kali kamu menyekutukan Allah dengan yang lainnya. Inna syirka la dzulmun adzim, sesungguhnya syirik itu adalah kedzaliman yang luar biasa besar. Karena itu maka beriman, bertauhid yang murni itu bukan ciri dari Wahabi, mohon maaf. Bertauhid yang murni bukan ciri dari Salafi. Bertauhid yang murni adalah perintah Al-Quran yang berlaku bagi seluruh umat Islam, apapun golongannya, apapun organisasinya. Sehingga bertauhid yang murni itu adalah bagian dari mengamalkan ajaran Al-Quran. Dan inilah saya kira pesan penting, karena seringkali di masyarakat itu ada pemahaman yang misleading, pemahaman yang membangun opini-opini seakan-akan kalau orang itu berislam yang murni, dia Wahabi, dia Salafi, dia teroris. Ini saya kira pemahaman yang perlu kita luruskan. Itu pesan Al-Quran. Menyekutukan Allah dengan yang lainnya itu adalah perbuatan syirik yang luar biasa besar, Quran menyebutnya. Dan oleh karena itu maka fondasi akidah itu penting, karena dengan kita meyakini Allah sebagai satu-satunya Tuhan, maka kita menjadi manusia yang patuh kepada apapun perintah Allah. Tapi tidak sekedar itu, beriman kepada Allah juga harus kita ikuti, beriman kepada Rasul, beriman kepada kitab, beriman kepada malaikat, beriman kepada hari akhir, dan juga beriman akan adanya takdir. Karena kita tidak bisa mengikuti ajaran agama Islam kalau kita tidak mengikuti Al-Quran. Kita tidak mengikuti Al-Quran kalau tidak mengimani Rasulullah, dan tidak bisa mengimani Rasulullah dan Al-Quran kalau tidak percaya adanya malaikat. Jadi semuanya merupakan satu kesatuan. Oleh karena itulah maka dalam kaitan kita membangun generasi yang kuat ini penting, karena iman itu memberikan kita optimisme, memberikan kita keyakinan, dan memberikan kita harapan bahwa hidup kita ini, masa depan kita ini senantiasa akan dapat kita raih, dapat kita capai keberhasilan kalau kita senantiasa bertakarub kepada Allah dan dekat dengan Allah. Bapak Ibu sekalian, banyak riset, banyak penelitian yang menunjukkan bagaimana hubungan iman dengan kesehatan, bagaimana hubungan iman dengan rasa percaya diri, dan bagaimana hubungan iman dengan kebahagiaan. Orang yang beriman senantiasa yakin bahwa Allah adalah Tuhan yang maha menyembuhkan, sehingga kalau dia sakit, selain dia berobat kepada dokter, berobat kepada para ahli-ahli di bidang kesehatan, dia tidak bergantung sepenuhnya kepada pengobatan-pengobatan medis, tapi juga menyertai pengobatan medisnya itu dengan senantiasa memohon kesehatan kepada Allah, memohon kesembuhan kepada Allah. Agar kita diberikan limpahan rizki, selain kita berikhtiar berusaha secara profesional sesuai dengan prinsip-prinsip orang berusaha, kita juga berikhtiar secara spiritual memohon kepada Allah, Tuhan yang maha pemberi rizki, agar rizki kita dilapangkan, rizki kita dimudahkan, dan rizki kita menjadi rizki yang berkah. Oleh karena itulah maka kekuatan iman juga menjadi bagian dari kekuatan kita meraih kebahagiaan. Bapak Ibu, beberapa waktu yang lalu ada survei yang menyebutkan hubungan
antara iman dengan kebahagiaan dan tingkat kebahagiaan hidup manusia di berbagai negara. Ternyata banyak orang yang tinggal di negara yang makmur, tinggal di negara yang sejahtera, hidupnya tidak bahagia. Saya baru pulang dari Kuwait. Hari Senin malam saya baru tiba dari Kuwait. Acaranya melantik pimpinan cabang istimewa Muhammadiyah Kuwait. Ini pimpinan cabang istimewa Muhammadiyah yang ke-28. Alhamdulillah PCIM Kuwait ini termasuk PCIM yang potensial karena anggota-anggotanya itu adalah pekerja migran Indonesia yang bekerja di sektor profesional. Sebagian besar mereka bekerja di perusahaan-perusahaan minyak Kuwait dan juga rumah sakit di Kuwait. Saya berjalan ya ada satu hari di mana saya menyempatkan diri untuk tur melihat negara itu. Kemudian saya mendapat informasi pada masa Covid itu ada namanya jembatan yang menghubungkan kota Kuwait dengan gurun di Kuwait. Kalau terus itu nanti bisa sampai Irak. Itu banyak pada masa Covid itu orang-orang yang terjun bebas ke laut. Bahkan sebagiannya itu selfie dulu sebelum nyebur ke laut. Jadi semacam say goodbye lewat media sosial, kemudian dia bunuh diri nyebur ke laut. Jumlahnya lumayan banyak. Saya tanya, yang bunuh diri itu siapa? Sebagian adalah pekerja migran dari berbagai negara. Kenapa mereka bunuh diri? Kan di sini negaranya makmur. Karena mereka tidak meyakini ajaran agama dan mereka putus asa di tengah kesulitan yang mereka hadapi. Karena itu maka pembeda orang beriman dengan orang kafir itu ada pada optimismenya. Sehingga kita dilarang untuk pesimis, dilarang untuk putus asa. Quran mengingatkan kita, wala tayasu mir rohillah, innahu la ya'asu mir rohillah illal qaumul kafirun. Jangan sekali-kali kamu berputus asa dari rahmat Allah, karena tidak berputus asa dari rahmat Allah kecuali orang-orang yang kafir. Karena itu maka sekarang ini Bapak Ibu sekalian, banyak orang yang menyerang agama, banyak orang yang mengkritik agama, tetapi ternyata menurut survei 80% lebih masyarakat dunia itu tetap percaya kepada agama. Dan mengapa mereka percaya pada agama? Karena agama itu diyakini menjadi sumber kebahagiaan dan menjadi sumber kekuatan di tengah berbagai kesulitan hidup yang mereka hadapi. Kuwatul akidah inilah yang penting kita bangun. Yang kedua adalah kuwatul tsaqafah, kekuatan peradaban. Kekuatan peradaban itu pilarnya ada 3. Yang pertama adalah ilmu. Kita hendaknya membekali anak-anak kita ini, masyarakat kita ini menjadi masyarakat yang berilmu. Kekuatan ilmu itu menjadi penting karena ilmu itu menjadi perangkat untuk kita bisa melakukan banyak hal dan perangkat untuk kita bisa menjadi orang yang berwawasan yang luas. Ada ungkapan, dengan ilmu semua hal menjadi mudah. Karena kalau segala sesuatu kita memiliki ilmunya, maka kita bisa melaksanakannya dengan mudah. Kalau kita memiliki ilmu, segalanya menjadi terbuka karena ilmu memberikan kita perspektif. Perspektif itu artinya kita melihat sesuatu tidak dari satu sudut pandang saja, tapi melihat sesuatu dari banyak sudut pandang karena ilmu yang kita miliki. Kemudian yang kedua, masih terkait dengan ilmu itu adalah sains dan teknologi. Ilmu pengetahuan dan teknologi ini penting karena kita sekarang hidup dalam era yang orang menyebut dengan era digital. Era digital itu adalah era di mana banyak hal dalam hidup kita ini ditentukan oleh berbagai produk teknologi digital, tidak hanya teknologinya tetapi juga perangkat-perangkatnya. Hampir semua kita ini sekarang punya gadget.
Hampir semua kita ini sekarang punya HP. Yang sebagian kita malah kadang-kadang tidak hanya punya HP dan gadget, tapi juga bergantung pada HP dan gadget itu. Sehingga kita itu kadang-kadang kalau bepergian, kok HP ketinggalan, itu pusingnya luar biasa. Tapi kalau istrinya ketinggalan, kata bapak-bapak, engkau leh nyusul dewe. Saya kadang-kadang dalam banyak hal mengandalkan kegiatan saya itu pada gadget ini, tidak pada sekretaris. Sehingga banyak pekerjaan itu menjadi hilang karena teknologi. Kalau dulu kan misalnya Pak Kakanwil, Pak Camat, Pak Kapolres, Pak Dandim ini tanya kegiatan itu, tanya sekretaris kegiatan saya apa hari ini. Tapi sekarang kalau kita sudah simpan di gadget kita ini, nggak perlu tanya sekretaris, langsung kita set di situ. Nanti kalau kita set 1 hari sebelum acara, remind me, ingatkan saya kalau ada kegiatan ini, akan tiba-tiba keluar klutik, oh ada acara di Pekalongan. Nggak perlu sekretaris ketok-ketok pintu, Bapak besok ada acara di Pekalongan. Dengan teknologi banyak pekerjaan yang menjadi hilang. Mohon maaf, dulu kalau kita ke Jakarta tol gitu, itu kan ada yang jaga tol gitu kan. Bahkan dulu tahun 80-an mungkin bapak-bapak ibu-ibu masih ingat ada iklan salah satu produk yang kemudian juga produknya itu berkaitan dengan penjaga tol itu. Kadang-kadang bapak-bapak ini Bu, karena sebagian yang jaga itu ibu-ibu, itu kadang-kadang di tol itu agak berlama-lama supaya bisa ngobrol sama penjaga tolnya itu. Tapi itu selain boros dan mungkin bocor, tidak dilaporkan bagaimana mestinya, juga tidak membuat lalu lintas menjadi lancar. Sehingga dibuatlah e-tol yang kita tidak ketemu siapa-siapa, sehingga semuanya berjalan dengan lancar. Nggak mungkin bocor, karena kalau nggak diisi nggak mungkin bisa lewat. Nggak mungkin ada uang kembalian karena semuanya sudah dihitung dengan di situ dengan uang pas, sehingga menjadi cepat. Walaupun sebenarnya Pak Polisi, kita bisa lebih cepat dari sekarang. Di banyak negara yang saya kunjungi, tetangga dekat kita misalnya Singapura dan Malaysia itu kalau kita lewat tol Pak, nggak ada gardu tolnya. Gardu tol mungkin di ujung saja, di tengah nggak ada, tapi ada instalasi yang dibangun dengan sinar inframerah yang nanti menangkap barcode yang ditaruh di depan dashboard mobil kita itu. Jadi dengan dibaca itu, klutik gitu, nanti langsung diambil dari rekening banknya. Sehingga cepat, lancar itu. Nggak perlu berhenti lama, karena kadang-kadang kalau di tol ini bisa juga e-tolnya kosong. Walaupun sudah ada tulisan pastikan e-tolnya terisi, cuma mungkin lupa atau tanggal tua, nggak tahu, nggak terisi juga gitu. Sehingga pekerjaan-pekerjaan seperti ini yang tidak perlu teknologi, hanya menjaga gardu tol itu akan ditinggalkan di masa depan. Waktu saya ke rumah sakit Beijing di Cina, saya datang ke Central Hospital di Beijing, itu begitu masuk Pak Pasrum, yang menyapa itu bukan resepsionis, tapi yang menyapa itu robot. Robotnya langsung menyapa, welcome to hospital bla bla bla. Langsung dia bilang, kalau Anda ingin pelayanan dokter di sebelah sini, kalau Anda ingin periksa sebelah sini. Jadi nggak ada lagi perawat yang kadang-kadang kalau ditanya itu judeknya nggak ketulungan itu. Nggak ada resepsionis yang senyumnya tergantung pakaian pasiennya. Sehingga banyak hal itu nanti diganti oleh robot. Bahkan masa COVID kemarin, mohon maaf ya, beberapa pekerjaan perawat itu diganti robot. Dan tidak ada robot yang tertular COVID-19. Sehingga sekarang tren ke depan itu ke arah robotik. Kita transaksi sekarang sudah pakai ini, sehingga bank-bank sekarang nggak banyak lagi punya ATM ya Pak. Karena untuk punya ATM harus bayar. Tapi kalau pakai mobile bank, itu banknya dapat duit banyak, nggak perlu bayar ATM, dan itu lebih praktis. Kita bisa transaksi di mana saja. Itu contoh-contoh bagaimana teknologi itu merubah perilaku kita, dan anak-anak kita ini harus kita bekali dengan kemampuan teknologi. Mohon maaf kalau saya di hotel itu kan seringkali mencari kiblat itu lihat-lihat di atas, dan ternyata tidak semua hotel itu menyediakan yang di atas untuk arah kiblat itu nggak ada. Kadang-kadang ditaruh di laci. Wah, kalau di laci mejanya digeser, wah bisa keliru kita ini.
Kadang-kadang kan diumpet, disembunyikan di laci meja itu. Nah begitu lacinya itu digeser posisinya, berarti kiblatnya bergeser ya Pak Kemenak ini. Tapi kemudian karena ada teknologi ini, nggak perlu tanya di mana atas itu, langsung kita cari kiblat finder, langsung kemudian kita install, lunting ketemu kiblatnya ke arah sini. Jadi jangan-jangan Pak Kemenak, jurusan ilmu falak itu nanti nggak perlu lagi. Karena sudah bisa diganti oleh teknologi. Kalau ilmu falak hanya untuk mencari arah kiblat, dan dia itu senantiasa menyesuaikan. Aina ma kuntum itu ayat Quran di mana kita harus menghadap kiblat itu bisa diterjemahkan oleh teknologi ini. Walillahil masyriq wal maghrib, milik Allah semua timur dan barat. Dan di mana saja kamu berada, fawalli wajhaka syatrul masjidil haram, itu yang justru bisa menerjemahkan itu malah teknologi itu. Sebelum saya ke Kuwait, saya ke Wina, Austria. Ada pertemuan antar agama di mana saya mewakili delegasi Indonesia di pertemuan itu. Di situ nggak ada yang namanya hotel kiblat, itu nggak ada. Malah kalau kita tanya, do you know the direction of kiblat? Dia tanya, what is kiblat? Kiblat apa? Dia nggak ngerti. Tetapi dengan teknologi ini, walaupun di Austria, di Wina, maka dia bisa menunjukkan, oh kiblatnya arahnya ke sini, dan all done. Sehingga banyak hal itu akan digantikan oleh teknologi, sehingga kalau generasi kita ini tidak menguasai teknologi, maka dia akan menjadi generasi yang ketinggalan oleh zaman. Dan itu fondasi dari kita membangun peradaban. Yang ketiga adalah seni. Peradaban itu dibangun di atas kekuatan seni, estetika. Sehingga kita melihat puncak-puncak peradaban Islam di masa pertengahan itu kan bangunan-bangunan yang indah, bangunan yang megah dengan cita rasa seni yang tinggi. Baru saja rombongan pimpinan wilayah Muhammadiyah Jawa Timur itu mengadakan tur sekalian rapat PWM begitu di Turki dan di Spanyol. Nah Pak Pasrum saya kira bisa itu PDM Kota Pekalongan nanti rapatnya di Turki dan Spanyol Pak Pasrum. Murah itu Pak Pasrum, paling hanya 30 juta bisa pulang pergi itu. Nanti kalau ke Turki, kebetulan Duta Besar Indonesia untuk Turki itu kader Muhammadiyah. Kemudian Duta Besar Indonesia untuk Spanyol kebetulan juga kader Muhammadiyah. Jadi kalau ke sana nanti nginepnya nggak usah di hotel, nginep di Wisma KBRI saja supaya bisa majanan alias gratisan begitu. Kita melihat bagaimana jejak-jejak sejarah yang luar biasa. Bapak Ibu kalau ke Turki itu kan ada Masjid Hagia Sophia yang dulunya gereja, sempat dirubah jadi museum, tapi kemudian oleh Erdogan dikembalikan lagi dijadikan masjid. Di seberangnya Hagia Sophia ada masjid lagi yang sering disebut dengan Masjid Biru. Itu arsitekturnya sangat canggih, sangat tinggi. Kalau ke Spanyol, apalagi itu di Cordoba, Sevilla dan sebagainya itu juga peninggalan-peninggalan Islam pada masa Bani Umayyah II di Andalusia. Punya cita rasa seni yang tinggi, dan itu adalah kekuatan peradaban di mana manusia itu bisa membangun peradaban karena manusia oleh Allah dibekali dengan potensi akliyah, potensi intelektual, dan potensi fisik, potensi jasmaniah, dan potensi hati atau potensi kulubiyah. Sering disebut dengan potensi itu potensi otot, potensi otak, dan potensi nurani. Kalau orang potensinya ini nggak berkembang, maka jadilah dia orang yang oon. Otak, jadi ototnya itu lemah, otaknya lemah, hatinya lemah, jadilah dia oon. Nah umat ini tidak boleh jadi umat yang oon. Itulah kekuatan yang kedua. Kekuatan yang ketiga adalah kuwatul iktisad atau kekuatan ekonomi. Apa Ibu? Kekuatan ekonomi ini menentukan nilai tawar dan menentukan bargaining position dari umat di hadapan umat dan bangsa yang lainnya. Saya ada cerita
waktu saya menjadi petugas haji itu, petugas haji pertama Pak Pasrum tahun 2001 Pak Kan Kemenak, saya alhamdulillah haji pertama itu haji Abidin, haji atas biaya dinas. Nah, ini mungkin mirip dengan KPIH itu haji sokeh. Kalau KPIH itu haji disonggo wong okeh yang iuran jamaahnya. Tapi ada sebagian yang kalau haji itu haji wahyu, mergo sawahe payu gitu. Kalau orang Betawi mohon maaf sebagian namanya haji Mansur karena halamannya kena gusur gitu. Nah, saya pertama haji Abidin. Pas saya haji itu karena waktu luang saya sendiri, saya sering kalau sore itu ngobrol sama pemilik maktabnya itu, ngobrol itu. Nah, pemilik maktabnya ini komputernya dia sedang ngetik komputer, mau buat tabel begitu, uklak-uklek ora iso-iso begitu. Saya kemudian saya tanya, apakah ada masalah itu? Apakah ada muskilat, ada masalah? Dia cerita begini-begini. Saya bilang, mau saya bantu enggak itu? Begitu saya bilang saya mau bantu itu dia langsung bilang, kamu memang bisa komputer gitu. Ngeledek gitu, enggak tahu kalau saya itu dosen. Tanya, kamu bisa komputer gitu. Kemudian insya Allah saya bisa. Akhirnya saya bantu begini. Akhirnya bisa. All done, all fix, maafih muskilat, nggak ada masalah. Tapi kemudian apa kata pemilik maktab? Antum mahir walakin antum miskin katanya begitu. Ampun dah katanya. Kamu pinter cuma miskin katanya gitu. Ini penting, kalau kita menjadi orang miskin, kita tuh direndahkan oleh bangsa yang lainnya. Padahal potensi umat ini sangat besar. Potensi umat ini secara ekonomi sangat tinggi. Cuma memang problem kita itu sebagiannya adalah pada bagaimana aset dan kekayaan yang kita miliki ini kita distribusikan untuk hal-hal yang produktif. Oleh karena itu maka kuwatul iktisad itu bisa kita capai kalau kita punya ilmu, punya keterampilan, punya akses. Orang miskin itu, Bapak Ibu sekalian, saya sampai jam berapa ini ya? Kok terlalu asik ini Pak? Bapak Ibu sudah sarapan belum? Belum? Kok keras sekali? Sepertinya dari lubuk hati yang paling dalam. Miskin itu kan dari akar kata sakana. Sakana itu artinya berdiam diri, tinggal, anteng, orang nyangdi. Bahasa Pekalongannya apa itu ya, anteng itu ya. Nggak kemana-mana, nggak mayeng-mayeng, betul ya, mayeng ya, bahasa Pekalongannya mayeng ya Pak. Pokoknya anteng itu sakana. Nah miskin itu orang yang dipaksa atau terpaksa tidak bisa kemana-mana. Gitu. Nah kenapa orang itu miskin tidak bisa kemana-mana? Karena yang pertama dia tidak bisa kemana-mana karena tidak punya harta. Jadi al miskin fil mali. Kalau nggak punya harta ya nggak bisa kemana-mana. Tidak bisa belanja apa-apa, belanjanya itu super irit. Nah yang kedua itu miskin fil ilmi, miskin dalam kaitannya dengan ilmu. Nah yang ketiga itu miskin secara sistem. Jadi Bapak Ibu, orang itu kalau tidak berpendidikan maka memang dia akan cenderung secara ekonomi berada di bawah. Tapi kalau orang itu berilmu, dia akan punya insya Allah kesejahteraan yang lebih tinggi. Tapi yang kedua, ada orang yang miskin karena mentalitasnya miskin. Dia punya ilmu tetapi malas. Kalau orang miskinnya karena malas, maka solusinya ya dibuat supaya dia tidak malas. Tapi yang banyak terjadi itu yang ketiga, miskin karena sistem. Yang sering disebut miskin yang ketiga ini dalam studi-studi pembangunan disebut miskin secara struktural atau kemiskinan secara struktural. Dia punya ilmu, dia punya semangat, punya mentalitas, tapi akses untuk dia berekonomi tidak dibuka. Akses untuk dia berusaha
tidak tersedia karena sudah dimonopoli oleh kelompok tertentu yang kadang-kadang dia punya akses kepada yang punya kekuasaan. Itu miskin secara struktural. Dan banyak orang yang menjadi miskin karena faktor ini. Mohon maaf, petani-petani kita itu, petani di Indonesia ini makin lama kan tidak semakin sejahtera, sehingga makin sedikit orang yang mau jadi petani. Dan kalau orang jadi petani itu seringkali konotasinya itu, kesannya itu kan tiga hal. Petani itu kesannya orang bodoh. Yang kedua, petani itu kesannya orang desa. Yang ketiga, kesannya orang miskin. Itu yang dibangun sedemikian rupa. Karena apa? Kadang-kadang memang sistem di negeri kita ini, mohon maaf ya, agak sedikit mengkritik, itu memang belum berpihak kepada kebijakan-kebijakan yang membuat petani kita ini terangkat sejahtera. Saya pernah bilang kepada kawan-kawan saya yang sekarang di Kabinet Indonesia Maju, Bapak kembangkan itu, unicorn macam-macam itu, teknologi yang macam-macam dari Amerika untuk ini itu, startup ini itu, oke lah, that's fine, itu bagus. Tetapi semua orang itu kan perlu makan. Dari mana makanan itu berasal? Emang kalau orang punya perusahaan startup, dia tidak perlu makan. Ketika dia perlu makan, maka petani itulah yang feeding, yang membuat mereka itu bisa tetap mengoperasikan startup itu. Sehingga menurut saya harus ada kebijakan yang membuat petani kita ini menjadi sejahtera dan menjadi kelompok yang bangga. Nah, saya kembali cerita pengalaman saya ke Amerika. Saya cerita ini supaya adik-adik sekalian membayangkan saya sudah pergi kemana saja. Adik-adik saya cerita, saya sekarang sudah ke 46 negara. Anda nanti akan lebih dari saya tentu saja. Waktu saya ke Amerika itu, saya dipertemukan dengan sebuah organisasi namanya Future Farmers of America. Petani Amerika masa depan. Itu isinya anak-anak muda yang sejak muda itu sudah bercita-cita menjadi petani. Dan petani di Amerika itu bukan orang miskin, orang bodoh, tapi orang-orang yang kaya dan yang menguasai teknologi. Saat datang ke perkebunan jagung di Amerika, itu nggak ada yang nyeblok ke jagungnya itu siji-siji, plung nggak ada. Yang panen jagung ditebangi siji-siji ke kebunnya itu nanti baru dipinggirkan sana, enggak, semua dikerjakan satu orang dengan satu mesin. Jadi nanam jagungnya itu 1 hektar itu butuh berapa butir, bisa berapa lama, dikerjakan oleh siapa. Jadi celup. Panen jagung juga begitu, enggak ada yang babati pakai arit siji-siji, enggak ada. Semua dikerjakan teknologi sehingga petani itu identik dengan orang cerdas, orang berilmu. Saya nginep di rumahnya Pak John O'Connor, itu petani Amerika. TV-nya kira-kira seluas ini. Ini berapa inci nih background ini kalau diincikan di TV itu. Olahraganya golf. Ciri-ciri orang kaya itu olahraganya golf. Kalau olahraganya orang miskin itu sepak bola. Mohon maaf ya Pak Pasrum volley itu. Pak Pasrum ini dulu waktu kuliah jago smash itu. Jago smash itu Pak Pasrum. Sekarang nggak tahu masih bisa apa enggak. Kelihatannya masih bisa karena masih langsing. Saya nginep di Pak John, petani Amerika. Itu orang kaya, sangat kaya. Kemudian saya diajak datang ke gudangnya Pak John, gudang jagung itu. Itu di-pack, jagung-jagung itu di-pack. Saya tanya, ini berapa kilo per pack ini? Tertawa Pak John itu, menertawakan saya itu. Kenapa Anda tertawa? Saya bilang begitu. Mohon maaf Mukti, di sini jagung ini kami pack bukan menurut berapa kilo, tapi berapa butir jagung yang ada di dalam 1 pack ini. Karena dipastikan jagungnya itu bagus. Nah, cuma yang saya agak dongkol, saya agak jengkel itu, ketika makan malam itu dia cerita. Jadi saya datang siang, malam diajak makan sambil ngobrol, itu cerita, Mukti saya mohon maaf sebelumnya. Kenapa gitu? Dia bilang, saya sesungguhnya jujur saja tidak tahu di dunia ini ada negara yang bernama Indonesia. Ladalah. Dia tuh nggak ngerti Indonesia itu.
Saya tidak tahu kalau di dunia ini ada negara bernama Indonesia. Saya tahu Indonesia itu setelah saya terima surat dari Washington bahwa akan ada tamu orang Islam dari Indonesia yang menginap di rumah saya, dan itu adalah Anda gitu. Setelah itu kemudian begitu tahu ada Indonesia, dia buka peta dunia itu, dan dia kemudian mengatakan, saya heran dan saya kaget, ternyata negara Anda itu besar sekali ya, katanya begitu. Nah, problemnya apa? Kok negara sebesar Indonesia ini orang Amerika tidak ngerti? Kira-kira karena apa bapak-bapak dan ibu-ibu? Ya, pertama mungkin karena Indonesia itu tidak punya prestasi mungkin ya. Tapi yang kedua, memang orang-orang Amerika itu 70%-nya itu tidak pernah keluar negeri. Bahkan paspor pun itu tidak punya orang Amerika itu. Orang Amerika itu mulai banyak mengenal Indonesia itu karena Obama. Ketika Obama itu mau maju sebagai calon presiden, Obama menulis buku, judulnya itu Dreams from My Father. Cita-cita yang dibangun oleh ayahku. Ayah Obama ini orang Kenya, beragama Islam. Ibunya orang Amerika yang ahli Papua. Ibunya Obama itu ahli Papua. Kemudian cerai, karena bapaknya kawin lagi. Bapaknya Obama yang orang Kenya itu keturunan raja di Kenya itu, jadi harus pulang ke sana, dan ibunya nggak mau, kemudian akhirnya kawin sama diplomat Indonesia. Disitulah dia punya pengalaman tinggal di Indonesia, SD-nya itu di Indonesia. Di situ dia menyebutkan nama Indonesia 7 kali. Barulah orang tahu Indonesia itu mana setelah Obama nulis di bukunya itu. Makanya kata kawan saya, siapa bilang pendidikan Indonesia itu tidak maju? Obama itu hanya tamat SD di Indonesia saja bisa jadi presiden Amerika, katanya begitu. Coba kalau Obama itu sampai kuliah, mungkin bisa jadi presiden Indonesia dan Amerika sekaligus, mungkin kira-kira begitu. Canda kawan saya begitu. Jadi petani itu tidak identik dengan orang miskin. Ketika saya ke Australia juga begitu Pak Pasrum, saya tinggal di rumahnya Haji Rojab. Haji Rojab ini Muslim, imigran dari Albania, karena perang dulu dia imigran ke Australia. Saya nginep di situ. Ada yang istimewa ketika saya tinggal di situ. Yang istimewa ada 2. Pak Haji Rojab ini kaya raya sebagai petani. Saya diajak ke perkebunan buahnya, perkebunan apel, perkebunan pir itu, dan saya diajarkan kepada dia bagaimana menanam apel, menanam pir. Karena Pak Haji Rojab ini apelnya itu diorder oleh Hotel Hilton Internasional, dan apel produksi dari Pak Haji Rajab ini itu ada cap Hotel Hiltonnya itu. Bapak Ibu bayangkan bagaimana ngecap apel untuk hotel itu, gimana bayangkannya ngecapnya itu. Dugaan saya mesti disestempel, karena orang Indonesia paling suka nyetempel itu kan, ngecap itu. Ternyata enggak begitu, simple saja dia gunakan teknologi. Dia pasang stiker di apel yang sudah mulai menua. Yang stiker itu ketika kena sinar matahari, sebagian tembus, sebagian tidak tembus. Yang tembus sinar matahari itulah yang membentuk gambar Hotel Hilton. Itu bertani dengan ilmu. Yang kedua, saya diajak ke gudang dia, packagingnya di gudangnya Pak Haji Rojab ini, yang packagingnya itu sudah dengan komputer. Jadi buah itu masuk kontainer besar, kemudian diputar pakai conveyor. Conveyor itu ada lubang-lubangnya, yang lubang-lubang itu dibuat sesuai dengan ukuran apel. Apel kecil keluar dulu, sampai terakhir apel yang paling besar. Kemudian di lubang di mana apel itu keluar langsung ditaruh kardus dengan timbangannya. Jadi ketika kemudian di set 5 kilo, maka begitu 5 kilo, kardusnya geser, ganti kardus yang baru, dan hanya cukup dengan satu mesin yang bernama komputer itu. Kira-kira kalau di kita nganggo apa itu? Mungkin klutek karo nginang zaman biyen, kira-kira begitu ya. Itulah petani yang menguasai teknologi. Namun maaf, petani kita belum seperti itu. Dari dulu saya di kampung sampai saya sekarang seperti ini, bertaninya nggak berubah. Kalau bertaninya nggak berubah, ya memang akan semakin susah orang jadi petani. Yang kedua, Bapak Ibu, Indonesia itu menurut saya bisa juga sebagai negara maritim.
Ini Pak tentara kita saya kira lebih tahu. 70% wilayah kita itu kan laut. Tetapi kita belum menjadi negara penghasil ikan dan hasil laut yang terbesar sedunia. Nelayan kita baru ngambil ikan di pinggir-pinggir saja. Ikan yang di tengah yang harganya mahal, yang namanya salmon dan sebagainya, tidak bisa ditangkap oleh nelayan kita. Nelayan Pekalongan dari waktu ke waktu ya begitu-begitu saja, ngambilnya di pinggir, dapatnya ikan kembung, ikan apa gitu. Ikan kembung itu ikan paling nekat sedunia karena sudah kembung masih ke laut saja. Cuma hebat itu, ikan kembung itu walaupun kembung ke laut nggak pernah masuk angin. Saya kemudian berpikir suatu saat saya khutbah di salah satu masjid di Jakarta. Di antara rupanya jamaahnya itu sudah nunggu saya untuk berdialog setelah sholat Jumat. Jamaah ini ahli teknologi. Salah satunya ada yang ahli drone. Dia memaparkan kepada saya bagaimana teknologi itu dikembangkan untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan kita. Caranya bagaimana? Dia bilang, Pak Mukti, nelayan kita itu kan masih mencari ikan dengan cara yang sangat tradisional. Dia tidak tahu di mana posisi ikan itu. Malah sebagian kalau mencari ikan itu bergantung pada berangkatnya hari apa. Nek Senin ngiwo, nek Selasa nengen, kira-kira begitu. Yang itu punya hitung-hitungan macam-macam yang nggak ada hubungannya dengan ilmu. Bisa nggak Pak Mukti supaya nelayan kita itu pendapatannya banyak? Kita pakai teknologi drone. Karena dengan drone itu bisa dideteksi di mana posisi ikan-ikan itu. Sehingga langsung dengan drone itu, nelayan menggunakan kapal besar, dengan menggunakan pesawat, langsung jala diturunkan, ditarik pakai kapal, dapat ikan yang banyak dan ikan-ikan yang bagus. Itu bertani dan menjadi nelayan yang berteknologi. Tapi itu pun kan nggak ada. Adakah nelayan kita yang ketika mencari ikan itu pakai drone? Kan nggak ada juga. Feeling semua kan? Pakai perasaan semua. Padahal sebenarnya teknologinya bisa kalau anak petani-petani kita itu, nelayan kita itu diberi kesempatan mengembangkan teknologi. Nah, selama kita itu tidak bisa mengembangkan teknologi, maka memang kesejahteraan kita ya akan begini-begini saja. Ekonomi kita akan mudah goyah. Dan rupiah kita itu juga gampang terpengaruh oleh kondisi ekonomi negara lain. Ya jangan bandingkan kita dengan Kuwait atau negara lain di Timur Tengah. Saya baru tahu Pak, ternyata nilai tukar 1 dinar Kuwait itu ternyata sama dengan 50.000. Saya pikir nilai tukar tertinggi itu pound sterling Inggris itu. Ternyata bukan. Nilai tukar tertinggi itu dinar Kuwait, disusul baru Oman. Oleh karena itulah maka Bapak Ibu sekalian, kuwatul iktisad ini penting, tetapi memang kekuatan ekonomi bisa kita raih kalau kita punya kemampuan teknologi, punya jaringan dan kreativitas. Yang terakhir adalah kuwatul jamaah, kekuatan persatuan. Ini yang saya kira penting menjadi bagian dari agenda kebangsaan kita. Tadi Qori kita membaca Ali Imran 103. Yang di situ kita diingatkan untuk senantiasa berpegang teguh dengan tali Allah secara keseluruhan dan jangan bercerai-berai. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kamu dengan tali Allah dan jangan kamu sekali-sekali bercerai-berai. Kita diingatkan, kamu hendaknya ingat, dulu kamu bermusuhan dan Allah melembutkan hati-hati kamu sekalian sehingga kalian menjadi bersaudara. Dulu kamu saling membenci, bahkan karena itu kemudian kalian hampir terjerumus ke jurang neraka. Allah menyelamatkan kamu dengan tuntunannya, dengan mengutus Rasulnya. Oleh karena itulah maka Bapak Ibu sekalian, kuwatul jamaah ini penting, kekuatan persatuan ini penting. Karena banyak negara-negara muslim itu yang ambruk, yang jatuh, itu bukan karena ekonominya, bukan karena kesejahteraannya, tapi karena persatuannya tidak terbina. Karena persatuan tidak terbina, maka ekonominya jadi jatuh.
Saya tadi malam baru saja ngobrol dengan Ustadz Adi Hidayat. Beliau datang kantor PP Muhammadiyah menyampaikan beberapa hal tentang peluang beasiswa ke negara-negara Timur Tengah. Bapak Ibu perhatikan, banyak negara di Timur Tengah itu yang sekarang ini tidak berdaya. Tahun 2011 ada namanya Arab Spring. Orang Eropa menyebutnya Arab Spring atau musim semi di negara-negara Arab yang ditandai oleh perkembangan demokrasi di negara-negara Timur Tengah. Tetapi yang terjadi apa? 2011 itu bukan Arab Spring, tetapi Arab Fall. Runtuhnya banyak negara-negara Arab. Ketika ada Arab Spring, untuk pertama kali Mesir ada pemilu yang demokratis. Tetapi ternyata presiden yang terpilih hanya bertahan 2 tahun, habis itu jatuh. Sekarang Mesir itu ekonominya megap-megap. Ekonominya megap-megap. Dan pertentangan antar kelompok di negara itu juga sangat tinggi. Waktu saya ke Mesir yang terakhir, itu kan biasa dijemput oleh PCIM Mesir. Kami foto di bandara, itu langsung didekati tentara. Nggak boleh kami berfoto, bahkan semua yang sudah diambil harus dihapus dan diawasi oleh tentara bandara itu. Bahkan ketika saya sholat di masjid, itu masjidnya Presiden Mesir yang sekarang, saya harus menunjukkan paspor. Jadi rupanya ke masjid itu harus pakai kartu identitas. Kira-kira gimana Pak kalau Kemenak sekarang menerapkan itu? Wah, mesti akan diprotes. Pekalongan itu ngalor ngidul protes kabeh itu mesti. Wong ora diwae ora diperiksa KTP-ne wae ora nyang masjid apa meneh diperiksa, kira-kira begitu. Tapi alasannya apa? Alasannya keamanan. Alasannya keamanan. Afghanistan itu Bapak Ibu, sebelum ada perang itu 100% beragama Islam. Setelah ada perang, Islamnya tinggal 99%. Jadi turun 1%. Tapi di antara yang Islam itu 95% itu Sunni madhab Hanafi. Yang 5% itu Sunni madhab di luar Hanafi dan Syiah. Tapi negara itu sampai sekarang belum punya pemerintahan. Pemerintahan Taliban sekarang ini juga belum membentuk pemerintahan. Bahkan untuk pemerintahan itu Afghanistan minta bantuan Indonesia. Jadi sekarang ada pertemuan melibatkan Indonesia, Qatar, dan Amerika Serikat tentu bersama Afghanistan untuk membangun memajukan Afghanistan khususnya untuk kaum perempuan. Bahkan utusan khusus Afghanistan dari Amerika ketika datang ke PP Muhammadiyah itu minta bagaimana kalau Muhammadiyah mendirikan kampus di Afghanistan. Saya nggak berani jawab karena mereka tahu Muhammadiyah sudah punya kampus di Malaysia. Jadi sekarang sudah ada Universitas Muhammadiyah di Malaysia. Kami bilang kalau kami mendirikan Universitas Muhammadiyah di Afghanistan, kami tidak yakin kami akan mampu dan ada yang mau. Kira-kira Pak Pasrum mau ngajar di Afghanistan? Waktu saya berangkat ke Afghanistan itu istri saya itu nangis. Seumur-umur kalau saya ke luar negeri itu istri saya itu tidak pernah sampai nangis, itu tidak pernah. Tapi waktu ke Afghanistan itu sampai nutup pintu rumah, ngadangi di pintu rumah itu sambil nangis. Kenapa sih mesti ke Afghanistan? Karena jangan-jangan nanti pulang itu hanya tinggal nama. Tapi poin saya bukan soal cerita istri saya menghadap depan pintu, karena saya pergi kemana saja istri saya selalu ridho untuk suaminya itu pergi berdakwah. Tapi poin saya apa? Negara yang dulu kita belajar termasuk inspirasi berdirinya Muhammadiyah adalah dari Jamaluddin Al-Afghani, itu orang Afghanistan. Tapi sekarang mereka hancur karena apa? Perpecahan di tubuh umat Islam bukan karena perbedaan madhab,
tetapi ternyata karena perbedaan suku, persaingan antar suku di Afghanistan itu yang membuat negara itu sekarang tidak bisa lagi bangkit. Dan banyak contoh lain. Libya sekarang masih ada 2 pemerintahan di Libya itu. Libya yang pro Gaddafi dan Libya yang pro reformasi. Itu sekarang masih ada 2 pemerintahan. Cuma ada yang menarik, walaupun pemerintahannya ini ada dualisme, tetapi soal pendidikan semuanya harus sepakat. Nah ini yang menarik di Libyanya seperti itu. Nah, oleh karena itulah maka Bapak Ibu sekalian, kekuatan Indonesia itu ada pada persatuannya, ada pada kerukunannya. Tetapi memang akhir-akhir ini saya merasakan membangun kerukunan dan persatuan di kalangan umat Islam kita ini memang agak mengalami kesulitan atau tantangannya makin tinggi, apalagi di tahun-tahun politik. Sekarang ini pemilu presiden belum dimulai, tapi suasana di grup WA serasa sudah pemilu kita itu. Di grup WA sudah mulai muncul pendukung Anies Baswedan, pendukung Ganjar Pranowo, pendukung Prabowo Subianto. Sudah ganti berapa kali kokamnya ini? Oh, saya nggak usah minum. Insya Allah kuat, saya nggak usah minum. Terima kasih Mas. Ini berkeringatnya karena Pekalongan memang panas. Dan kalau panas berarti normal. Kalau tiba-tiba Pekalongan itu dingin, nah itu mesti ada yang salah itu. Ada pendukung Pak Prabowo fanatiknya luar biasa. Pendukungnya Bu Puan juga begitu. Di grup ini galak-galak itu. Saya pernah mengingatkan Pak, Muhammadiyah itu tidak punya kewenangan mencalonkan presiden atau wakil presiden. Menurut Undang-Undang Dasar, yang berwenang mencalonkan presiden dan wakil presiden itu adalah partai politik atau gabungan partai politik. Ngeyel orang Muhammadiyah ini Pak, saya kasih tahu. Mas Mukti nggak ngerti suasana di bawah sih gitu. Ya Bapak juga perlu mengerti aturannya. Saya bilang begitu. Muhammadiyah itu tidak punya kewenangan mencalonkan karena Muhammadiyah bukan partai politik. Kalau Bapak punya aspirasi, sampaikan kepada partai politik. Yang kedua, sekarang ini belum ada calon presiden. Yang ada itu bakal calon. Yo nek dadi, nek ora dadi calon. Sekarang ini belum ada yang namanya calon presiden, wakil presiden itu sudah ada. Yang ada itu baru bakal calon presiden. Bahkan bakal calon presiden itu belum punya bakal calon wakil presiden. Yang mana mungkin ada presiden tanpa wakil. Mas Anies ini dicalonkan oleh Nasdem. Tetapi kalau Nasdem saja itu kan tidak cukup. Karena persyaratannya harus minimal 20%. Lah yang lainnya ini belum ketemu. Lah partainya saja urung entuk. Sing ning isor iku lho gegere kaya wis pemilu. Sampai umroh itu segala, umroh itu bawa spanduk juga oleh opo. Ya untungnya itu bentangkannya itu di Arafah atau Mina. Coba bentangkannya di Masjidil Haram. Wah, itu kalau ketemu Oma Irama langsung bilang terlalu, kira-kira begitu. Sudahlah, biasa-biasa saja. Ini proses politik yang biasa. Oleh karena itu maka kita wait and see, gak usah terpengaruh provokasi ini itu. Karena belum ada apa-apa. Pak Ganjar juga belum ada yang mencalonkan. Kan belum ada. Kalau ada yang mencalonkan itu kan masih statement saja, faktanya juga belum. Pak Prabowo juga partainya nggak cukup kalau hanya beliau sendiri tanpa didukung partai yang lain. Bu Puan mungkin partainya cukup, tapi partainya juga belum mendapat dukungan dari yang lain. Artinya apa Bapak Ibu sekalian? Dalam rangka kita membangun kerukunan, marilah kita punya kedewasaan dalam berpolitik. Jangan sampai karena berpolitik ini kita terpecah belah. Apalagi sampai kemudian kita ini saling menjatuhkan satu dengan yang lain karena perbedaan-perbedaan pilihan. Ini sesuatu yang rutin biasa-biasa saja dan kita mungkin perlu belajar dari beberapa negara. Misalnya Bapak Ibu, kita bisa belajar dari Inggris.
Negara ini unik. Dalam waktu 2 bulan 3 kali terjadi pergantian Perdana Menteri. Rong sasi Perdana Menterinya ganti ping telu. Biasa-biasa saja itu. Pak Boris itu karena gagal diganti oleh Ibu Cruz. Ibu Cruz itu hanya jadi Perdana Menteri 40 dino. Lagek mendak 40 dino wis diganti. Nah, yang mengganti sekarang ini sejarah Inggris yang pertama. Untuk pertama kali Perdana Menteri Inggris itu dijabat oleh warga negara keturunan, bukan asli Inggris tapi orang keturunan India, dan ini usianya muda, baru 42 tahun. Dan menariknya, dia seorang penganut agama Hindu yang taat. Sehingga waktu dia mau keluar rumah, orang Hindu itu kan biasa pasang sesaji depan rumah. Dia hidupkan sesaji-sesaji sebelum dia berangkat ke kantor. Ini menarik ini. Tapi yang menarik lagi, untuk pertama kali wali kota London itu dijabat seorang muslim keturunan Pakistan, yang itu belum pernah terjadi dalam sejarah. Jadi biasa-biasa saja ganti itu. Australia itu berapa kali ganti Perdana Menteri, biasa-biasa saja. Sampai kalau saya ketemu diplomat Australia itu mereka bilang, I am ashamed because we change our prime minister so many times, katanya. Saya itu izin Perdana Menteri kok ganti terus gitu. Jepang itu juga biasa kan, ketika dia merasa nggak berhasil dia mundur. Nah, kita itu kadang-kadang, mohon maaf, masih punya pendapat seakan-akan kebaikan negara kita ini bergantung pada satu orang, bukan bergantung pada sistem. Inilah yang saya kira perlu kita bangun, sehingga kekuatan jamaah, kuwatul jamaah itu adalah sebuah kekuatan di mana kita ini menjadi maju karena kita ini bersatu, karena kita punya kekuatan. Pemimpin itu ibarat pepatah Melayu, dimajukan selangkah, ditinggikan seranting, sehingga kekuatannya itu ada pada jamaahnya, kekuatannya itu ada pada persatuan kita. Dan inilah yang menurut saya menjadi bagian dari bagaimana kita membangun kekuatan di masa depan dengan kuwatul jamaah. Ala kulli hal, terakhir, pondok ini bernama Mas Mansur. Ini yang ngasih nama siapa, Pak? Pak Mudir. PDM, periodenya Pak Pasrum juga. Ya, Pak Pasrum. Ini menarik. Mohon maaf, saya ingin cerita Mas Mansur 3 menit saja. Kayak Mas Mansur ini keturunan Madura, kelahiran Surabaya. Jadi orang Madura yang lahir di Surabaya. Jadi Madura itu ada juga yang Muhammadiyah. Karena kalau kami bercanda itu katanya orang Madura ditanya berapa yang Islam, 80%, yang 20% paling Muhammadiyah, katanya begitu. Seakan-akan Muhammadiyah itu tidak Islam. Tapi yang menarik, kayak Mas Mansur ini mondok di Mbah Khalil Bangkalan. Mbah Khalil itu salah satu dari 10 pendiri NU. Jadi mohon maaf saya sedikit mengoreksi, pendiri NU itu bukan Kiai Haji Hasyim Asy'ari, tetapi 10 orang ulama yang mendirikan NU. Kiai Hasyim Asy'ari itu ketua umum NU yang pertama. Mohon maaf walaupun saya Muhammadiyah agak sedikit ngerti NU. Dan di antara pendirinya itu orang Kudus, KHR Asnawi, termasuk Mbah Khalil Bangkalan itu Kiai Wahab Hasbullah. Kiai Mas Mansur kemudian setelah belajar agama di pondok di Bangkalan itu terus belajar ke Mekah. Setelah belajar di Mekah beberapa saat, kemudian beliau belajar di Al-Azhar. Nah, beliau belajar bersama Kiai Haji Wahab Hasbullah, salah seorang pendiri NU dan yang menciptakan lagu Yalal Waton itu. Jadi Yalal Waton itu Kiai Wahab Hasbullah yang menciptakan. Saya juga agak bisa lagunya Yalal Waton, Kubul Waton Minal Iman, saya juga bisa. Bersahabat baik beliau itu, Kiai Mas Mansur itu. Tapi beliau kemudian ketika pulang kembali ke tanah air, beliau kemudian aktif di gerakan politik, termasuk juga mendirikan Majelis Islam A'la Indonesia dan juga mendirikan Masyumi, di mana di situ Kiai Mas Mansur dan para tokoh pendiri NU termasuk tokoh-tokoh NU
termasuk Kiai Haji Wahid Hasyim bersama-sama berada di Partai Islam pada waktu itu. Bersama dengan Bung Karno bergerak untuk kepentingan kebangsaan. Dalam konteks Muhammadiyah, Kiai Mas Mansur itu adalah Ketua PP Muhammadiyah yang termuda, Pak Pasrum. Waktu beliau menjadi Ketua Umum PP Muhammadiyah itu usianya belum 40 tahun. Nanti coba dilihat di dalam sejarah. Jadi dalam sejarah Muhammadiyah itu hanya ada 4 ketua atau ketua umum yang menjabat di bawah 50 tahun. Yang pertama Kiai Haji Ahmad Dahlan. Beliau kan lahir 1868. Jadi dengan saya beda 1 abad. Kiai Ahmad Dahlan lahir 1868, saya lahir 1968. Oh, jadi buka umur ya? Nggak apa-apa lah. Jadi kalau saya kelihatan tua, berarti saya ini orang yang bermutu, bermuka tua. Kenapa bermuka tua? Karena mimpin Muhammadiyah. Pak Pasrum ini kelihatan muda karena mimpin Muhammadiyah di tingkat PDM. Coba nanti di PP Pak Pasrum. Nah, nanti mesti akan banyak yang harus dikerjakan. Nah, yang kedua itu Kiai Mas Mansur. Yang ketiga itu Pak Din Samsudin. Nah, Pak Din Samsudin itu 10 tahun lebih tua dari saya. Beliau kelahiran 1958. Waktu ketua umum PP tahun 2005 itu belum 50 tahun. Satu lagi saya lupa. Tapi ada 4. Di atasnya itu rata-rata di kepala 5 ketua umum PP Muhammadiyah itu. Sedikit yang di atas kepala 6. Salah satu yang kepala 6 itu Kiai Fakih Usman, dan beliau adalah ketua PP Muhammadiyah yang tercepat. Karena nggak ada setahun beliau menjadi ketua PP Muhammadiyah, kemudian diganti oleh Kiai Haji Air Fakhruddin, itu ketua PP terlama. Dari tahun 68 sampai tahun 90 muktamar di Yogyakarta itu. Jadi kepemimpinan Kiai Mas Mansur ini menjadi tonggak penting dalam sejarah Muhammadiyah. Salah satunya adalah dibentuknya Majelis Tarjih. Karena beliau ini ahli fikih yang luar biasa, dan itu bisa dimaklumi karena memang basis pendidikan agamanya sangat kuat. Beliau seorang santri par excellence karena memang pendidikannya di situ. Bahkan beliau itu kan alumni Al-Azhar, wa huwa mutakharij minal Azhar. Mungkin kalau sekarang ya wa huwa minal Azhari gitu. Karena ada persatuan alumni Al-Azhar kan namanya Azhari. Sekarang gelarnya LC kan. Kalau saya LC-nya lulusan Ciputat, bukan LC lulusan Mesir. Lulusan Ciputat. Nah, tapi beliau pulang ke Indonesia punya semangat kebangsaan yang luar biasa. Semangat keindonesiaan yang luar biasa. Jadi seorang santri itu jangan dicurigai sebagai insan atau komunitas yang dia anti, kalau sekarang namanya NKRI. Justru adanya NKRI itu adalah sumbangan para ulama, sumbangan para tokoh-tokoh muslim yang berasal dari kalangan pesantren dan lembaga-lembaga serta organisasi-organisasi agama. Ini penting, jas merah kata Bung Karno. Jangan sekali-kali melupakan sejarah. Oleh karena itu maka Kiai Mas Mansur itu juga menjadi pahlawan nasional karena perjuangannya, tapi dalam konteks Muhammadiyah yang peran beliau sangat besar adalah ketika beliau merintis, menginisiasi berdirinya Majelis Tarjih, dan saat itulah kemudian manhaj Muhammadiyah baik dalam fikih maupun dalam berbagai aspek itu mulai diletakkan dasar-dasarnya di dalam gerakan Muhammadiyah itu. Tapi yang juga perlu diteladani untuk kita semua, begitu Kiai Haji Mas Mansur aktif di politik, beliau tidak merangkap jabatan sebagai ketua Muhammadiyah. Karena begitu beliau aktif di partai politik, beliau mengundurkan diri, digantikan oleh Ki Bagus Hadikusumo. Begitulah keteladanan Kiai Haji Mas Mansur. Mudah-mudahan MBS ini sesuai dengan namanya, MBS Kiai Haji Mas Mansur, akan mampu melahirkan Mas Mansur baru, Mas Mansur yang membawa Islam kepada kemajuannya, membawa Islam sebagai kekuatan yang mempersatukan dan memajukan bangsa. Inilah saya kira yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat.
Mohon maaf jika terlalu lama. Mohon maaf jika Bapak Ibu tertunda sarapan paginya. Setelah ini insya Allah nasi megono sudah menunggu kita. Terima kasih. Sekali lagi mohon maaf jika ada kekurangan. Nasrum minallah wa fathum qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya yaitu penyerahan wakaf dan penandatanganan gedung baru Profesor Abdul Muti. Dari ini satu ini Rabiul Akhir 1489 bertepatan dengan 29 Oktober 2022 miladiah. Saya atas nama Pimpinan Pusat Muhammadiyah meresmikan gedung
حبيب بيفهمني من النظرة بشوف بعيوننا بكرة بيخاف Ya, yang pertama saya menyampaikan selamat dan berbahagia yang Presiden Kota Pekalongan. Yang kedua, saya berharap agar pengembangan ini baik itu pengembangan di ilmu agama yang menjaga karakter yang kuat, juga agar melahirkan kader-kader muda, kader umat dan bangsa seperti Kiai Mas Mansur, orang ulama, orang tokoh pergerakan dan orang pahlawan nasional yang mendedikasikan dakwah dan perjuangannya untuk memajukan umat